Seseorang yang bernama Sadikin. Sodikin. Ya, Berapa, Pak? 40 M. La Allah. 40 M Betul ya. diserahkan di parkiran. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa, Bos? BPK. Masih mau nantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu. Buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa. Ini saya ngomong, biaya hidup kalian, anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan itu, nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang. Saya berani nantang kok, periksa harta saya, pajak saya bayar sama biaya hidup. Berani nggak lo pejabat BPK begitu? Berani nggak DPRD belakang ngomong gitu? Apalagi Sudirman Prabowo bisa kaya raya begitu kan? Cuma jadi kepala dinas kepala Pasar Jaya, Dirut dan Dharma Jaya. Lu mau buka-bukaan, audit dong BPK dia. Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Nah, di sini lagi-lagi mulai terkuak ya, dan bahkan di sini hakim dibuat kaget dan bahkan juga mengebrak meja. Nah, gebrak meja karena apa? Karena yaitu ada orang BPK yang menerima hingga 40 miliar. Nah, kira-kira Anda kaget nggak ya? Yaitu ketika ada BPK, oknum BPK yang menerima suap. Ya, kemungkinan Anda kalau mengikuti soal kasus Ahok pada waktu lalu, yaitu ketika berseteru sama BPK, kemungkinan Anda tidak akan kaget ya. Tetapi di sini hakim kaget. Nah, setelah saya lihat dari videonya dan beberapa beritanya yang terkait, ternyata yang kaget menurut saya hakim tersebut ketika bertransaksi uang nominal 40 miliar tersebut, yaitu di parkiran. Jadi memang membawa koper di dalam mobil dan transaksinya di parkiran saja. Jadi bukan melalui transfer bank atau apapun. Nah, di sini cerdiknya dari BPK, yaitu bukan transfer nominal melainkan cash. Oknum BPK yang menerima 40 miliar tersebut. Dan di sini bahkan juga dikomentari oleh Windy Purnama mengungkap uang proyek penyediaan BTS 4G Kominfo juga mengalir ke seseorang bernama Sadikin selaku perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Windy mengatakan BPK itu menerima uang senilai 40 miliar. Wow, gila nih BPK, 40 miliar. 40 miliar men. Jadi uang tersebut yaitu uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui BTS 4G di sini, tetapi malah dibuat bancakan. Bayangkan, ini seharusnya dihukum berat ya. Apalagi 40 miliar loh. 40 miliar itu uang yang tidak sedikit. Uang tidak sedikit men. Tetapi bisa-bisanya seperti ini. Nah, memang ketika ada yang berurusan dengan BPK di sini, saya memang langsung teringat dengan Ahok yang pada waktu itu, yaitu ide Ahok di sini juga menurut saya sangat brilian ya. Yaitu tiba-tiba Ahok minta undang-undang BPK direvisi. Kenapa? Di sini bahkan juga meminta undang-undang BPK direvisi. Bahkan di sini yaitu Ahok kritik BPK yang tidak diawasi. Nah, menurut saya sangat keren sekali loh kalau diawasi ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya pengawasan. Ya, seperti saat ini kita ketahui KPK sudah ada tim pengawas ya, karena kalau tidak ada tim pengawas nanti bisa jadi tidak berada di jalur yang benar ya, kemungkinan seperti itu. Jadi memang di sini menurut saya BPK seharusnya sudah mulai ya, apalagi juga ada kasus-kasus dan lain sebagainya di sini, apalagi di kasus BTS 4G di sini memang perlu diawasi. Ya, bahkan Presiden Joko Widodo saja juga diawasi oleh DPR dan lain sebagainya, itu juga diawasi, tetapi BPK di sini tidak ada pengawasan ya.
Bahkan di sini Ahok juga kritik BPK yang tidak diawasi. Di sini tertanggal 25 November 2021. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagai pengawas keuangan negara. Namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Pasalnya apabila BPK sudah mengambil keputusan, maka tidak ada pihak yang berani melawannya. Jadi, semua keputusan ada di BPK dan mereka dikasih undang-undang BPK itu. Tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan. Dia putuskan A, harus diterima A. Selesai Anda, kata Ahok dalam diskusi kanal YouTube miliknya pada Jumat 19 November. Ia bahkan mengungkapkan apabila ingin mengajukan keberatan, maka dapat diproses melalui Badan Kehormatan di BPK. Ahok menilai hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri. Nah, menurut saya di sini sangat keren ide dari Ahok ya, yaitu meminta BPK itu diawasi lah dari sini. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ada berita yaitu Ahok kritik soal kong kali kong BPK mulai terkuak. Nah, di sini juga ternyata apa yang pernah diucapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tahun 2015 silam seakan terbukti kala itu dalam melakukan audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Badan Pemeriksa Keuangan merilis ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Audit dari BPK lantas dijadikan lawan politik Ahok untuk melakukan serangan. Mereka bertubi-tubi menuduh mantan Bupati Belitung Timur itu telah melakukan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok pun di sini melawan, dia menegaskan tidak melakukan korupsi. Kala itu Ahok menegaskan audit BPK itu bermuatan politis dan dia pun berani berhadapan langsung dengan lembaga audit negara tersebut. Lu kira gua takut sama BPK? Makanya saya berpikir di BPK isinya lebih banyak oknum. Nah, saat dikonfirmasi tim pemenangan Ahok, S. Hasan menegaskan Ahok tidak akan berani melawan BPK apabila tidak memiliki bukti kuat. Pasalnya dia mengenal Ahok. Apabila tidak bermasalah, mantan politikus Partai Gerindra itu akan melakukan perlawanan. Pak Ahok tidak mungkin berani berhadapan-hadapan dengan BPK atau tidak memiliki bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas S kepada Jawapos. Nah, jadi di sini memang perseteruan Ahok dengan BPK itu sudah sangat lama sekali ya, sangat lama sekali. Tetapi juga saat ini lagi-lagi ada oknum dari BPK yang di sini diduga menerima yaitu 40 miliar di kasus BTS di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya di sini. Heran juga ya, lembaga pemeriksaan keuangan negara kok bisa terima yang begituan. Makanya lembaga ini kayaknya perlu juga diaudit. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mengaudit? Pak Ahok sudah pernah curiga dan tantang BPK sebelumnya. Ingat? Benar, jadi ingat Pak Ahok. Jangan bangga dapat WTP, jadi ingat Pak BTP. Buka aja semuanya biar terang benderang, seperti sinar matahari di siang hari. Nah, setuju ituku, Badan Pemakan Keuangan. Ya, seperti itulah. Jadi Ahok pada waktu lalu juga tidak merasa bangga ya mendapatkan WTP tersebut. Akhirnya juga satu persatu mulai terbukti ya dari sini. Ya, semoga sajalah kasus ini cepat clear dan bisa terungkap secara terang benderang ya. Siapa yang menerima dan dibuat apa uang sebanyak itu di sini. Ini memang sangat merugikan sekali ya, yaitu uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat ternyata malah dibuat bancakan seperti ini.